Boleh pakai instannya Bro? Boleh. Pakai handphone ya Bro, izin ya. Suaranya udah pas atau kurang kuat nih? Ini sudah dengar. Kalau Bro bagaimana? Sudah Bro. Ini foto lagi kecil ini. Tadi saya foto. Mulai. Kita deket aja Bro ya. Soalnya masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bermerpati terbang tinggi hingga di pohon jati ya, malam Jumat lagi. Jumat malam satu akhirnya bersama Datu yang juga di RRI dan bersama narasumber yang pasti mumpuni ya. Ya, sudah ada tadi dijelaskan ya sama Mbak Balon ya tentang tamu ya. Kurang satu lagi. Oh iya, yang ketiga tadi ya. Iya, beliau juga ketua PW ISMISU. Betul. Profesor Mispul Poin. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, Prof. Selamat datang di studio RRI 4 FM. Medan, suara budaya Sumatera Utara. Kalau Indonesia, Nusantara ya. Ya, seperti biasa ada yang sudah hadir Jumat malam ya dari pukul 8 sampai dengan 9.30 bahkan lewat ya. Di program Bersama Melayu yang mengangkat bakat rendah membahas apa aja berkaitan dengan Melayu, nggak hanya bicara budaya tapi juga bicara tentang kuliner, juga hal-hal yang terkait dengan yang dilupakan supaya diingat, yang sudah nggak ada diingatkan ya, dihidupkan kembali ya. Nah, sudah hadir di studio Profesor Dr. Mispul Khairi MAG. Beliau sama ternyata Bang Marlon, beliau datuk juga ya, gelar datuknya Cendika Penata Raja ya, dari tadi ngobrol-ngobrol dari Sergei sama dengan Cian tadi dari Sergei kan. Beliau benar, beliau adalah ketua sebentar yang nanti dulu sebutkannya, beliau adalah guru besar hukum Islam Universitas Islam Sumatera Utara, dulu kenalnya IAIN. Udah lanjut belum? Udah lah. Udah ya. Dan beliau juga adalah ketua PW Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Utara. Selamat datang ya Bro. Baik, terima kasih. Silakan buat pendengar setia 4 FM atau kakak tuan dan puan menghubungi 061 8463115 atau WA di 08 11614448. Untuk malam ini ya, kami memang spesial kan, tapi yang kita hadir selalu tidak sendirian, ada bintang tamu. Dan malam ini kita ngebahas tentang temanya itu Sarjana Melayu Indonesia, ciptakan intelektual agamais, jaga marwah, perkuat peradaban. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Jadi silakan nanti ya abang kakak, tuan-tuan yang mau bergabung, sekalian nanti ya request lagu lah ya. Ya lagu lagi pastinya. Prof. Baik. Sering ke RRI? Ini atau kali berapa? Ini saya mungkin yang keempat saya ini dengan topik yang berbeda, kebetulan dalam konteks Hal Melayu. akademisi selama ini ya bicara tentang keilmuan. Keilmuan ya. Islam. Di malam ini saya diundang bicara sarjana Melayu. Bukan diundang Prof, diculik. Biasa di Pro 2 ya. Hari ini di Pro 4 yang membahas tentang Kemelayuan. Karena tadi ya udah kita dengarkan bersama, beliau adalah ketua PW Ikatan Sarjana Melayu. Kita akan tanya nih visi dan misi, karena beliau juga barusan diangkat juga ya, dipilih, ditunjuk, diamanahkan ya untuk membawa ISMI 3 tahun ya Prof? 4 tahun. 4 tahun ya. Bagaimana menghimpun sarjana-sarjana Melayu ada di Sumatera Utara ini ya, supaya bersama bersatu bangkit untuk memajukan masyarakat di Sumatera Utara. Begitu ya Bro? Ya, betul. Ya, supaya cerdas lah ya, karena ini kaitannya sama sarjanaan ya, pasti bisa tentang kecerdasan supaya ya hidup makmur lah ya. Bro, langsung Bro, ya pertanyaan pertama Bro.
Apa sebenarnya mana seorang sarjana Melayu menurut Om sendiri? Terminologi sarjana ini adalah berbeda dengan masyarakat awam. Sarjana ini adalah mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, dimulai daripada sarjana muda ya, Diploma ya. sampai kepada sarjana lengkap. Jadi terminologi ini kita kelompokkan sarjana, komunitas sarjana. Jadi komunitas sarjana itu adalah para cendekiawan dengan ragam keilmuan masing-masing. Kita kan berbeda ragam keilmuan. Kalau saya adalah keilmuan, saya adalah Islam. Pak Yan Juna, Datuk Yan Juna adalah ekonomi misalnya. Misal ya. Ekonomi. Ya. Dari aspek komunitas kesarjanaan kita adalah bagian daripada itu. Namun hal yang menariknya ini adalah kesarjanaan Melayu. Artinya apa? Berkumpul para sarjana-sarjana, anak-anak Melayu yang sarjana dalam sebuah kelembagaan yang kita sebut dengan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Karena kita berada di Indonesia, kita masuk di dalam komunitas Ikatan Sarjana Melayu Indonesia yang kita singkat hari ini dengan ISMI. Yang menariknya asal muasalnya dari Medan ya, Prof ya. Ya. Jadi ISMI itu berdiri sudah 40 tahun yang lalu. Betul. Nah, dan ini Sudah tua ternyata ya. Dibangun, dibesarkan oleh para tokoh-tokoh Melayu kita dari generasi ke generasi sampai pada hari ini menyerahkan estafet pendidikan ISMI itu kepada saya. Saya tidak tahu kira-kira apa indikator penilaian kepada saya, tapi nggak tahu ya, Prof. Mereka memandang saya tepat untuk memimpin atau membawa lembaga ISMI ini selama 4 tahun ke depan. Jadi 2020 sampai 2030. 31. Ya. Dan nanti tanggal 23 ya akan diadakan tanggal 25 pelantikannya. Tapi sebelum pelantikan ada rangkaian pelantikan. Ya, salah satunya nanti tanggal 23 kita akan selenggarakan diskusi publik pertama. Boleh Pak menjelaskan Pak? Ini ada bocoran yang bentar, dibuka dulu. Karena ini yang jadi narasumbernya tokoh-tokoh hebat ya, para pakar-pakar yang akan mengadakan diskusi publik ya Prof ya. Pertama, berarti akan ada kedua, ketiga, dan keempat. Iya. Jadi begini, orientasi dari arah jalan ISMI ini pertama. Jalan ya. Ya, ISMI ini harus meletakkan dirinya ini sebagai think tank. Tim berpikir. Tank itu tempat. Jadi kelompok-kelompok para tokoh-tokoh Melayu yang berbasis sarjana yang akan mentransfer keilmuannya dalam menjawab persoalan-persoalan, baik persoalan problematika sosial maupun juga persoalan-persoalan bangsa. Jadi, namun bukan berarti kita hanya pada sebatas memberikan problem solving atau saran dan pemikiran-pemikiran yang sifat konstruktif, tetapi kita juga akan beralih pada tahap penerapan. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga lembaga ISMI ini akan berimentatif dalam menjawab kebutuhan sosial. Misalnya pada pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin, ya, kita menanam 1000 pohon. Sudah dilakukan. Khas Melayu,
pohon khas Melayu banyak lah pohon langka di bantaran Sungai Deli. Oh. itu Artinya pohon apa? apa ditanam Prof, kalau boleh tahu? Karena ini adalah buah-buahan, misalnya sukun, Kesukun mangga, rambutan, bobonnya ada nggak Prof? dan Ini enggak? biasanya kan begitu. Kalau menanam pohon itu, hari ini ditanam besok udah hilang. Bisa dihembuskan angin, bisa apa namanya terbang dan lain sebagainya. Macam ya Prof ya, pengalaman bener-bener ya. Tapi kita punya konsep 1000 pohon kan 1000 pohon berkualitas. Artinya kualitas tumbuh, kualitas berbuahnya itu memang kita pilih. Dan kita banyak melibatkan LSM lingkungan, terutama masyarakat sekitar. Di bantaran Sungai Deli Di juga ya. bantaran Sungai Deli itu harus punya semangat, harus punya belonging lah ya, Iya, sikap belonging iya, ya, sikap memiliki, belonging, memelihara. bahwasanya 1000 pohon yang kita tanam ini akan berdampak positif dan berkelanjutan, terutama menjadi penguat bantaran Sungai Deli itu. Dari mana itu Prof, kalau boleh tahu? Ya, kemarin kita mulai dari bantaran Sungai Deli itu Johor. Oh Johor. Nah, jadi kita kerahkan semua kawan-kawan atau lembaga-lembaga yang konsen terkait dengan itu, ya kita tanam. Artinya apa? ISMI tidak saja sebagai think tank, tetapi juga pada kondisi-kondisi tertentu ya harus turun ke masyarakat, harus terlibat dengan masyarakat, harus membantu persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Ini ngingetin ternyata perguruan tinggi juga nih, nggak ada pengabdian. Ini dibacakan lagi ya Prof, ya diskusi publik ya, ini tanggal 23 Juli ya, hari Kamis nanti ya. Ini ada Prof sendiri ya, Prof Dr. Niskul Khairi MAG, juga ada Profesor Dr. Muhammad Yapis MA, terus ada Prof Dr. Anda Tungku Silvana Sina PhD, terus ada Profesor Dr. PhD Ikhwan Ashari MS Jurusan Sejarah. Wow. Ada lagi Dr. Fahrul Roji MIKOM Praktisi Komunikasi Digital UNSU, dan yang akan menjadi narasumber enggak moderatornya Ibu Sri. Nah, dia mau dibacakan. Karena di sini nggak ada keterangan ini kan, beliau sebagai moderator ya. Oke, ada Asop Profesor Dr. Sri Rezeki SEME, Ketua di Eka Prasetya Medan. Ini datuk kita juga ini, Bro. Iya. Nah, ini acara akan diselenggarakan di Hotel Madani ya, Prof. Ya, ini judulnya Konstruksi Peta Jalan Masa Depan Kesejahteraan Melayu Indonesia. Dan sudah didahului sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan sama Prof ya, penanaman pohon, terus ada yang lagi yang lain. Kabarnya juga ada ini sunatan massal. Ada sunat massal, ada juga pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dalam rangka memperkuat silaturahim. Juga untuk ini yang membuat jalannya nanti cara pelantikan berjalan lancar ya. Ya. Prof, seberapa penting sih sebenarnya keberadaan sarjana Melayu ini didengar lah, setidaknya ini kan berceritanya kan sinergi dengan pemerintah dalam ini ya, pemerintah kota, Pemda seperti itu. Baik, Indonesia ini diciptakan dalam keadaan pluralistik. Kita ini kan kaya dengan ragam suku, Betul. ragam agama, termasuk juga ragam budaya. Setiap budaya menghasilkan suku. Dalam konteks ini, kalau saya memandang Melayu itu bukan suku, walaupun ada cara pandang suku. Saya lebih melihat ini bangsa. Setuju ya. Bangsa Melayu. Jadi kalau bangsa Melayu ini indikatornya apa? Geografis. Jadi semenanjung Malaka itu kan mulai Malaysia, Ya. sampailah kepada Sumatera kan. Memang kata timur lah ya. Kalimantan juga. Oh iya, Melayu kan. Melayu. Oke. Kemudian perspektif agama, kemudian juga perspektif bahasa. Ya, ada istilah mengatakan ya kalau Islam itu
Melayu kan. Betul. Nah, kemudian juga seperti bahasa Melayu itu kan punya ciri khas tertentu sebagai kekuatan daripada pembentukan Nusantara. Menggunakan berkomunikasi juga ya. ISMI ini menjadi kekuatan bangsa Melayu. ISMI, Ikatan Sarjana Melayu. Jadi sebenarnya cukup banyak sayap-sayap ya, unit-unit ataupun komunitas-komunitas yang dibangun di dalam bangsa Melayu ini. Dan ini positif, menunjukkan Melayu itu ada, Melayu itu tak akan hilang di bumi, dan begitu. Hari ini saya selaku Ketua ISMI Sumatera Utara, saya akan membawa para sarjana-sarjana Melayu ini dalam komunitas, dalam satu wadah ISMI itu. Nah, tentunya nanti akan diperkuat dengan transformasi dari beragam program-program yang kita lakukan. Kalau ditanya, pentingkah ini bagi Indonesia? Cukup penting sekali, cukup strategis sekali. ISMI ini bagian daripada kekuatan Indonesia. Iya, Prof. ISMI bagian daripada kekuatan pemerintah Sumatera Utara. Isinya pakar-pakar, sarjana-sarjana. Karena dari misinya, termasuk orang-orang di dalamnya, instrumen-instrumennya itu, ini orang-orang yang akan memberikan pikiran-pikiran yang strategis terhadap bangsa, terutama khususnya pemerintah Sumatera Utara. Oleh karena itu, kalau bicara strategis, sangat strategis sekali. Pemerintah harus menyambut baik kehadiran PB ISMI dalam konteks Indonesiaan, PB ISMI dalam konteks pemerintah Sumatera Utara harus menyambut baik, dan ini adalah kekuatan daripada pemerintah Sumatera Utara. Artinya setiap kali ada kegiatan pembangunan, dimintailah ya pendapatnya ISMI. Itu salah satu indikatornya. Diminta atau diminta oleh Pak Gubernur misalnya, kita siap. Ya, biar ada visibility-nya, Kita siap, gitu ya. Biar gak sia-sia program-program itu. Apalagi di sini yang saya katakan tadi, ya komunitas ragam keilmuan. Ada pakar hukum Islam, ada pakar sejarah, ada pakar politik, semuanya ada. Semuanya ada. Tadi itu karena terdiri dari tadi aja dibacakan pakar semua. Jadi komunikasi. Ya. Jadi ini kita akan apa nanti, kita akan sinergi ya. Kita cloning, kita sinergikan. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi, ya di sini ada pakarnya. Kalau berbicara terkait dengan politik, apalagi kan? Bicara budaya, apalagi. Tapi bukan jadi kendaraan untuk politik. Dan bisa jadi kawan-kawan yang hari ini meleburkan di lingkaran pemerintah itu sebenarnya adalah ya orang-orang Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Utara. Ya percaya lah Prof ya. Karena memang ya ada orang-orang, kalau untuk bahasa medianya orang paten ya. Cuma sayang sekali ketika memang ya merancang sesuatu itu nggak dilibatkan. 40 tahun loh Prof ternyata ya usia ISMI ya. Jadi begini, dilibatkan, tapi sifatnya kan secara parsial, tidak secara kolektif. Misalnya dari ISMI itu saja itu pernah menjadi gubernur Sumatera Utara kan, misalnya Mas Arfan Terperi, beliau ini kan ketua ISMI, ketua PB ISMI, ya betul sekaligus gubernur Sumatera Utara. Nah, begitu juga Datuk Samsul Arifin, walaupun dia fokus di MAPI, tapi dia bagian daripada sarjana Melayu. Nah, artinya apa? Secara personal ataupun secara parsial ataupun secara komprehensif, keterlibatan ISMI. Hanya saja kan begini, ada yang meninggalkan lembaga ISMI-nya, tapi dia bagian daripada elit atau tokoh-tokoh yang di lingkaran Gubernur Sumatera Utara. Nah, itu.
Karena ini substansinya adalah keinginan ya, apalagi dari Datuk Juna ya, agar kita bicara tentang kekuatan ya, seperti itu kan, untuk arah pembangunan sifatnya sustain lah seperti itu. Prof, ini pertanyaan berikutnya Prof, perbedaan antara orang Melayu dengan pemikir Melayu bagaimana menurut Prof? Ya pasti berbeda. Karena pandangannya masih Melayu kayaknya seolah kayak ke belakang gitu Prof, dari pendidikan. Kalau orang Melayu itu pasti berpikiran Melayu dan lebih luas daripada itu. Tapi kalau orang berpikiran Melayu, ya belum tentu juga orang Melayu. Ada sarjana fokus keilmuannya adalah ilmu yang terkait dengan budaya Melayu. Banyak kan, dia penggiat sejarah Melayu misalnya. Tapi dia belum tentu dalam arti sempit bersuku Melayu. Tapi kalau dalam konteks bangsa Melayu, ya bisa saja dia adalah bagian daripada bangsa Melayu itu. Kalau ada yang mengatakan begini, banyak juga yang bermarga itu Melayu. Nyatanya memang iya. Karena tadi ya, Prof juga nyampaikan tuh Islam. Dalam konteks kebangsaan bangsa tadi, ya salah satu indikatornya adalah Semenanjung Malaka inilah, Tanjung Balai misalnya. Malai ini identik dengan sungai, identik dengan maritim. Betul, setuju. Tanjung Balai itu budaya mereka budaya Melayu. Pola pikir mereka Melayu. Tapi banyak benar. Kalau mereka bermarga, itu bagian daripada nilai-nilai berasal dari sejarah panjang ya, kalau dari ayahnya, atunya dan lain sebagainya kan. Tapi sebenarnya itu Melayu sebenarnya. Makanya sekarang kan ada transformasi Melayu hari dalam perspektif bangsa itu. Ada sekarang namanya organisasi Mabin kan, yang dipimpin oleh Pak Ahy. Ini Pak Ahy itu sekarang ketua Mabin, sekjennya adalah Pak Sarifudin Syibah. Di dalam cukup banyak, ada Jawa, ada yang bermarga dan lain-lain. Jadi artinya kita setuju ya kalau kita bicaranya Melayu pasti ya agamanya Islam, bangsa Melayu, ya paham tentang resam Melayu dan segala macamnya ya seperti itu. Dan ini luar biasa kan, Prof. Bisa nggak dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan budaya Melayu sendiri dari sisi sejarah? Ilmu pengetahuan dengan budaya Melayu sendiri. Jadi salah satu produk budaya itu ilmu pengetahuan. Itu sudah pahami kan. Kemudian menjadi sebuah peradaban, perkembangan tahapan, tinggal kan peradaban itu kan bertransformasi. Apakah pada masa Rasulullah misalnya 1448 Hijriah lalu sudah terbangun peradaban? Sudah. Tapi peradaban ini kan ada indikator. Begitulah hari ini. Hari ini kita apakah sudah pada puncak peradaban? Ya, dalam kondisi peradaban. Tapi puncak, karena masing-masing punya indikator. Ya, peradaban hari ini mungkin indikator kita kan teknologi informasi. Ya, jadi ilmu pengetahuan tadi bagian daripada indikator budaya. Peradaban juga produk dari budaya. Melayu dia punya budaya. Melayu punya peradaban. Tapi perspektif peradaban Melayu. Kita tidak, kalau memiliki arti yang luas itu akan beda misalnya dalam konteks Nusantara misalnya atau dalam konteks Indonesia. Apakah Indonesia hari ini sudah pada tahap peradaban tinggi? Sudah, dengan indikator masing-masing. Sekitar 30 tahun ke depan atau 2045 pada saat kita masuk di tahun emas, apakah kita sudah pada
puncak peradaban, ya sudah punya peradaban, tapi punya indikator tersendiri. Jadi masing-masing perkembangan tahap masyarakat itu dari waktu ke waktu itu sudah mengalami peradaban yang tinggi, tapi indikator masing-masing. Kalau kita lihat Melayu dianggap seperti ya penyempitan, Itu kan tidak ada, itu kan tendensius melihat seolah-olah orang Melayu ini kan orang yang terpinggirkan. tapi masih ada itu anggapan malas itu yang belum bisa. Melayu ini di mana Iya. sekarang? Di pinggir-pinggir. Nggak ada lagi. Kalau bilang Medan Melayu, mana Medan ini Melayu? Ya hari ini orang kan Melayu di Medan ini semuanya pada bikin lapangan masyarakat gini, faktor apa namanya ya, faktor perpindahan ataupun persoalan domestik ini, persoalan kependudukan ini, migrasi pendudukan dari suatu daerah ke daerah, itu kan banyak faktornya. Ya, salah satu faktor itu kan adalah ekonomi. Nah, yang kedua budaya juga, yang ketiga politik juga kan begitu. Tambah lagi yang keempat pajak. Ini kan ekonomi ya, jangankan Melayu. Ya sekarang kalau kita bicara siapa penduduk asli Jakarta, di mana sekarang penduduk asli? Betawi ya, kita selalu jawabnya ya. Begitu juga Melayu. Tapi pinggiran dia Bekasi kan. Medan ini penduduk aslinya adalah Melayu. Nah, kontroversi lagi nanti ini. Ini pandang saya. Tapi apa bahkan kita setuju tuh Rob ya. Karena ini acara perdagangan bersama Ayu. Ya, mungkin nanti cara pandang orang kan berbeda. Itu sah saja. Karena kita berbasis penelitian, berbasis kajian akademisi yang sifatnya kan relatif. Ya, bukan asal-asal aja ya. Asal ucap, asal comot, asal. Kalau ada ilmuwan lain atau kelompok tertentu mengatakan ya Medan ini bukan penduduk Melayu asal, ya silahkan saja. Tapi kita punya indikator, kita punya alibi yang terukur secara ilmiah. Kita tak usah jauh-jauh istana, kesultanan. Ini saja menjadi indikator. Awal Akbar. Dan tentunya membutuhkan rakyat. Sebuah pemerintahan membutuhkan rakyat. Ada sistem yang berjalan. Hanya saja pada saat revolusi sosial 1946 ini menghilangkan rekam sejarah dan begitu. Hanya yang bertahan itu kan hanya Kesultanan Delhi itu yang bertahan. Selebihnya Kesultanan Sumatera Timur ini kan dihabisi oleh situasi yang kita sebut hari ini adalah peristiwa revolusi sosial itu bulan Maret. Dan kalau kita ingin ya sejarah yang sifatnya fakta, ya kita panggil saja para pewaris kesultanan itu, mereka akan berbicara apa ada. Bahkan ada yang turut menyaksikan kan. Masih ada. Nanti kita undang ya dari Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat, Kesultanan Hasan. Hasan. Mereka kan bukti-bukti sejarah yang jangan dilupakan lah saya katakan. Betul. Nah, kalau menurut Prof lagi, yang sebenarnya kalau bicara tentang Melayu ini yang hilang itu budayanya atau manusia sebenarnya? Dua-duanya bisa hilang. Karena tadi ada kaitannya sama tadi Melayu akan hilang Melayu di bumi. Budayanya bisa hilang, akan hilang kalau nggak di manusia juga bisa hilang. Tapi begini, Laksamana Hang Tuah, salah satu laksamana Kesultanan Malaka, Hang Tuah. Ini kan sakti. Nanti kita putar lagunya ya. Ini sakti kan, sakti mandraguna. Ketika itu dan bangsa saja kan. Statement dia mengatakan takkan Melayu hilang di bumi. Itu kan bukan hanya statement asal-asalan saja, tapi kan pneumatik. Ada semacam sumpah manusia dan budaya orang Melayu tak akan hilang di bumi. Ya, walaupun terpinggirkan, walaupun meminggirkan diri sendiri, tapi ini kan bukti nyata. Kehadiran ISMI, ISMI Sumatera Utara, ini kan bagian daripada indikator Melayu itu masih ada.
Datuk sekarang berpakaian teluk belanga, ini menunjukkan budaya Melayu itu masih ada. Tadi pengalaman hari ini kan sekarang tiap hari Jumat pakai baju Melayu sholat. Ya, Karena banyak teman-teman itu Prof yang cuma pakai baju Melayu gitu kan. Tapi ya cakep aja. Tapi tadi ada yang mendengar celotehan, ih bapak tuh pede kan pakai baju Melayu sholat. Mau nangis. Tadi yang nyuruh ya, tadi. biarlah orang kata begitu. Ini beneran sampai nangis nih. Tapi artinya apa? Ketika Datuk Yan Juna berpakaian Melayu, bangga dengan budaya Melayu, itu bagian daripada indikator Melayu tak akan hilang Di bumi. di bumi. Karena memang itu Prof niatin satu hal, kalau nggak dilestarikan di jalan dia hanya cakep aja sih ya akan hilang sih. Benar. Malah kita nanti akan berpikir begini. Saya sudah merancang satu pemikiran. Harus kita putuskan Hari Melayu. Hari Melayu Prof. Hari Melayu di Sumatera Utara. Nanti kita apakan ya naskah akademik itu kita berikan Kementerian Budaya. Apakah memang sampai harus penting ya? sampai Itu dalam pikiran PSI Sumatera Utara harus ada Hari Melayu. Jadi kalau basis Melayu hari di Sumatera Utara kan Langka, Medan, Binjai, Deli Serdang Mudage, Tebing, kemudian Tanjung Balai Asahan, sampai Kuala dan Pangai kan ya. Kenapa tidak kita rumuskan secara bersama Hari Melayu? Ada peringatan Hari Melayu setiap tahun. Ya, aksi kita seperti apa? Ya, berpakaian Melayu. Salah satunya. Ini baru ini out of the box ini, out of the box ya. Iya. Karena pasti orang berpikirnya Melayu masih bicara masih pendidikan ya, suku gitu kan, belum banyak menerima bahwasanya Melayu itu bukan bangsa gitu kan. Nanti bisa jadi yang lain pada ikut nih Bro. Hari Jawa. Kalau mau ikut ya. Ya kalau mau ikut sih. Begini, memang. Seru nih ya. Jadi out of the box ya. Memang Pemikiran kita. susah yang sulit kita mengajukan peringatan hari itu. Gak salah memang ya. Karena ini jadi harus ketua ISMI Sumatera Utara. Harus persetujuan presiden, kan harus ada tanda tangan presiden. Tapi kita mulai dari kecil saja. Datuk Yan Juna sudah memulai berpakaian Melayu. Kenapa tidak kita deklarasikan? Hari apa orang Melayu itu berpakaian Melayu? Kalau kita lihat dari saudara-saudara kita yang ada di Riau hari Jumat. Malaysia itu bangga dari Malaysia. Bukan kita membanggakan negara orang lain atau negara tetangga. Tapi kalau memang orang lebih baik, ya kenapa nggak kita apresiasi ya? Mereka tunjukkan budaya mereka. Kenapa mereka seperti ini? Kan dari Kesultanan Johor, Kesultanan Brunei, Kesultanan banyak kalau di sana. Kesultanan Malaka dan lain sebagai Perak dan sebagainya. Jadi raja-raja mereka itu cukup komitmen yang tinggi. Ya, khas orang Melayu itu ya, dari aspek berpakaiannya seperti ini. Oke Bro, ya kita sambung lagi nanti ya. Bro mau ada request lagu selain Hang Tua? Apa yang mau diputar? Ada mau request lagu nggak? Jadi putar 2 lagu. Saya ikut aja. Saya penikmat saya. Ya kita berikan 2 buah lagu Hang Tua dan judulnya terserah Bang Malo ya. Sebelum kita nanti kembali lagi untuk lebih membahas lagi tentang perspektif Melayu dari seorang Prof Nisbul. Silakan. Hari Melayu ya. Ini seputar hari ini kepikiran atau? Ini di luar dari sampai tadi sampai ini jujur gak mau spesies itu maksudnya nggak kepikiran juga gitu. Hari Melayu ya. Kita deklarasikan panggil semua sultan. Tak usah kita ikut perintah. Sultan metal. Semua kita deklarasikan Hari Melayu hari Jumat tanggal sekian. Setiap tahun kita peringati.
hanya di RRI. Dan itu masih terekam itu, tapi ini udah nggak terdengar sih. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi ya tentang spontanitas yang luar biasa tadi ya. Saya kira udah direncanakan sebelumnya gitu mau buat. Enggak ada. Tapi kita bicara apa tadi? Manusia dan budaya itu hilang kan? Iya. Karena itu terus jadi pertanyaan juga sih terkait dengan ya kalau di dalam pergeseran Ada hari-hari yang tak pantas diperingati, sementara hari Melayu tak diperingati. Kan begitu. Misalnya hari apa? Hari penyakit aja, penyakit apa ya? Ada hari yang beberapa hari lalu dideklarasikan Menteri Budaya kan? hari Percaya. hari ini percaya terhadap masker itu bahasanya Itu kan tapi belum dibuat hari merah, masih ya hari kepercayaan aja. ini lagu apa ini? Hang tua. Oh, Hang tua. Oh, minta lagunya Lilis Riannya di sini ya. Judulnya Lilis Rian. oh. Enggak bagus. Gak bisa. Judulnya apa? Ini masih panjang lagunya. Banyak yang keren. Masih 2 menit. Gini jam-jam segini dengar sedih gitu ya. Kalau udah ngebahas tentang lain sebenarnya agak diri juga karena banyak yang belum setuju. Karena dari pertanyaan ini yang aku Melayu tapi belum kurang meresapi kemaluan itu. Beda kita sama orang kita itu sangat berat kali. Kalau ini ngerasain juga sih. Kalau ini ngerasain seperti itu nggak? Melayu ini kurang bunyi gitu kalau bahasanya. Itu tergantung menanam dan nilai-nilai. Itulah tugas kita. Nanti kita bicara apa itulah generasi milenial hari ini kan begitu. Coba lagu air mata yang diputarkan di sini gimana? Lagu Melayu seperti ini yang bisa ada dari air mata. Sebelum pindah ke situ. Dari apa ya? Lagunya Lilis Surya. Iya, Lilis Surya juga. Lilis Surya itu nanti dalam lagu ada. Dari HP aja. Ini soalnya agak lama jam sekarang. Ini ada permintaan Ada. bawakan gurindam. Apa gurindam? Gurindam itu senang tuh. Coba minta yang Juna bawakan gurindam ketua Zainab Mahyudi.
kagak ahli kue. Nah itu baru lagi tuh pulang kali Semua mereka terluka. itu kemarin baru ketemu sama suaminya 2006 meninggal suami itu udah bulan kemarin. Jadi ada macam Ini masuk ke tengah ya. iya Ini aja. iya ini lagi mulai baru mau awal sekolah dari sore. Tidurnya tadi kan air mata kan Air mata. sebenarnya gitu Gurindam ya. Nanti atau berikutnya senandung. Saya belum tahu senandung Melayu. Senandung itu Gurindam. Gurindam. Oh Gurindam. Coba cari lagu-lagu yang terakhir Gurindam nggak? Lagu-lagu apa? Gurindam cari Gurindam 12. Gurindam. Kalau di sini ada lagunya, cuma mau kita putar nanti dia nimpah. Jangan Nanti aja nanti. Oh, iya. Jadi memang di kampus sendiri pun masih ini anak mahasiswa kan ngerti nawar kan. Bapak kalau nanti kok beda gitu ya. Dan memang harus punya koleksi banyak pelajaran juga bro. Rektor di Sumatera Utara itu dia nggak tahu lagi. Untuk Hayati kan. Tapi kita lihat tak pernah dia menunjukkan. Wis Di Sumatera Utara, Nur Hayati kan masuk pengurus BBC. tidak pernah Dan kita pernah menunjukkan atau memberikan ruang lain. Lebih nampak kita lagi Melayu ya kan. oh iya. Kalau awal sih kemarin sempat dibilang sama abah-abah itu, maksudnya kumpul itu kan. Awal bilang berjuang pula, apa yang berjuang kan? Kita selalu lihat kok posting-postingan satu terkait dengan Melayu gitu kan. Ya dari dulu belajar tentang konsisten komitmen aja. Awal kan baru tahun ke-6 ini ya. Baru tahun ke-6 nih. Tahun 2025 baru di dapat gelar itu dari Meta. Tapi memang kok bisa klaim, satu-satunya manusia mungkin di Sumatera Utara nih, bahkan di Indonesia membuat status apa Medan tanah dari Melayu. Jadi gini, coba kita jelaskan. Saya jelaskan begini. Apa yang dalam pandangan isi dengan munculnya Meta, munculnya hari ini apa namanya? Itu bagian daripada apa tadi kan? Sumpah. Kalau saya itu bukan statement, sumpah. Bagaimana sumpah Pawapa, Gajah Mada. Kalau hang tua takkan mulai hilang di bumi. Begitu. Kita pun naik dulu lagi kita. Artinya apa? Nusantara ini dia mengatakan tak akan hilang walaupun sebuah komunitas kecil. Artinya ada Melayu di dunia kan gitu. Ya hanya sedikit kan kayaknya kan kalau enggak ya selama keturunannya ya Melayu aja. Cuma kan penerapannya nanti harus singgung ya. Terkait dengan kan di sini ada pertanyaan yang kan boleh bilang nih udah karena nggak diterapkan dari keluarga. Kan keluarga lah dalam hal ini punya peran penting. Misalnya yang sederhana, anak-anak paling besar nggak panggil lagi yo gitu. Yang paling kecil nggak panggil cucu gitu kan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang memang dulu ada gitu kan, Ana gitu kan. Karena kan malah nggak ngerti gitu.
Ya, kembali lagi bersama Datu Yanduna, masih di program Bersama Melayu bersama Prof. Nisbul Soiri. Pembicaraan kita semakin hangat ya, terkait kita memang mengembalikan lagi nih bicara tentang Melayu, haknya ya, hak Melayu di tanah diri ya, hak Melayu di Sumatera Utara, karena nggak bisa kita pungkiri memang Melayu ini bagian dari sejarah juga. Tadi kita singgung juga terkait dengan peradaban ya. Melayu bukan suku, tapi juga bangsa besar. Karena kalau bisa bicara bangsa ya memang ternyata faktanya Melayu ada di mana-mana di hampir setiap negara. Dan kalau kita kaitkan sama ada organisasi lainnya di MDI, ternyata hampir ada 20 lebih Melayu itu ada di 20 negara. Prof, kembali lagi ke pertanyaan Prof. Nah, terkait Melayu ini kan nggak lepas dari nama budaya Prof. Pepatah, kiti, terus ya kita bilang pantun, masih relevan nggak sih Prof? Karena itu sebenarnya kekayaan intelektual luar biasa dari nenek moyang kita pada masa lalu. Masih relevan nggak kalau menurut Prof sendiri diterapkan? Artinya nanti mulailah lagi, ini harapan besar ini sepertinya dari yang tidak pada ISMI nih ya. Baik, Gimana Prof? bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai budaya. Apalagi Indonesia ini kan negara yang dibangun atas kemajemukan suku, pluralistik. Setiap suku pasti memiliki budaya. Jadi ada budaya dalam skema besar, skala besar. Tetapi juga ada budaya produk daripada setiap suku. Dalam konteks Melayu juga punya budaya. Termasuk Datuk sebutkan tadi, ada pantun, ada gurindam, ada ya. tarian, ada ritual, dan lain-lain sebagainya. Inilah budaya tadi. Oleh karena itu, administrasinya sudah hidupkan. Apakah ini penting? Penting. Apalagi hari ini arus teknologi informasi, arus globalisasi ini akan bisa membahayakan, memudarkan budaya. Kenapa tidak kita boleh menerima globalisasi, efek daripada globalisasi ya kan, pengaruh Eropa, pengaruh budaya luar, tapi jangan cepat menghilangkan budaya kita sendiri, karena kita adalah masyarakat yang berbudaya. Tiba saatnya ketika kita melangsungkan pernikahan, ya, budaya-budaya yang dibangun dari nenek moyang kita itu harus kita lakukan. Baru-baru ini Metar misalnya kan melangsungkan sunat Rasul, Sunat masal ya. Iya, sunat Rasul secara massal. Kemudian ISMI Kota Medan berkolaborasi dengan ISMI Sumatera Utara juga melakukan sunat Rasul secara massal. Kita juga tidak menghilangkan budaya. Kita setuju dengan masyarakat. Inilah budaya. Kalau tidak, kalau tidak kita buat seperti mandi balimau, junjung dan lain sebagainya, ini akan hilang. Kita akan dikenal oleh generasi Melayu ke depan. Jadi ini tugas kita bersama dalam rangka memperkuat nilai-nilai budaya bangsa tadi. Bangsa kita ini, Indonesia ini dibangun oleh ragam budaya. Indonesia ini dibentuk oleh ragam suku. Kalau tidak ada suku Melayu mungkin ya tidak ada bahasa Indonesia. Setuju ya? Tidak ada Indonesia, mungkin juga suku yang lain. Kalau tidak ada suku Jawa, suku apa lagi ya? Suku Sunda, suku Batak, suku Bali, Indonesia tidak akan ada. Memang Indonesia ini diciptakan Tuhan dalam keadaan kemajemukan suku tadi. Nah, makanya kan bagaimana kita merawat kebinekaan itu? Di tengah kebinekaan ini jangan ada konflik. Salah satu makna moderasi beragama, termasuk juga moderasi budaya, itu adalah menghargai kearifan lokal masing-masing. Silakan semua suku itu
berbicara dengan kearifan lokalnya masing-masing, termasuk juga suku Melayu. Karena selalu mengajarkan tentang kebajikan ya. Karena kebajikan, pesan-pesan daripada ritual, seni, kemudian tradisi itu adalah kemaslahatan. Ada pesan-pesan moral yang disampaikan, tapi ditunjukkan melalui adat masing-masing. Nah, kalau dalam konteks hukum Islam, karena saya guru besar hukum Islam, al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa menjadi hukum. Ada suatu ketika dalil hukum tak bisa kita gunakan, ternyata kita lirik melalui dalil adat bisa untuk memperkuat sebuah hukum. Jadi kalau misalnya kita gunakan mandi balimau ini kan perasan air limau, air jeruk. Kalau orang Melayu kan limau. Dimandikan. Bunga-bunga. Mungkin masyarakat hari ini melihat aneh. Apa ini katanya kan? Mandi apa pula? Anak itu takut kadang-kadang. Terus sampai kena mata. Tapi ada pesan moral yang disampaikan bahwasanya ternyata ini memberikan sebuah kemaslahan, kebaikan. Ada nilai-nilai eksplisit, ada nilai-nilai implisit. Cara membacanya ya orang-orang yang cerdas. Saya kemarin senang saya mandi balimau itu ditunjukkan kembali. Anak-anak pun senang rupanya. Ya karena ngasih pengalaman yang berharga buat mereka kan. Kalau orang Melayu kampung ini apa namanya nih? Gitu. Kalau orang Batubara apa? Tapi itu jadi tontonan kemarin. Tapi mana implisit dan eksplisitnya itu ada pesan moral yang cukup tinggi dengan maknanya. Ini dipraktekkan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Artinya Prof setuju ya? Setuju ya. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, ya susah saja. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan dalam hal ini ISMI juga punya peran ya, Prof. Apalagi kita berkuat dengan bahasa-bahasa agama, ada zikir, ada sedekah, doa-doa, ada doa-doa dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada proses akulturasi Islam dengan adat istiadat. Bukan adat Melayu saja, seluruh adat yang merupakan produk daripada suku, ya itu memberikan makna yang luar biasa. Nah itu. Prof, kira-kira kontribusi dan tanggung jawab moral dan tindakan nyata nanti dari seorang sarjana Melayu sendiri untuk Indonesia, ya dalam hal ini Adi bagaimana Prof memimpin ISMI Sumatera Utara? ISMI ini bukan organisasi politik ya. Catat ya. Ini catat tuh ya. Ini juga bukan kendaraan. Organisasi. Juga bukan kendaraan ya, Prof. Apa namanya? ISMI ini organisasi nirlaba, organisasi sosial berbasis budaya. Bicara budaya Melayu. Iya, berbudaya Melayu. Tapi pikiran-pikiran ISMI, saran-saran ISMI, apa namanya lagi ya, produk pikiran-pikiran ISMI itu akan memperkuat seluruh dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya. Ada saatnya nanti ketika kita diminta berbicara politik, kita berbicara politik. Tapi bukan berarti kita berpolitik. Kita tadi pertimbangan boleh lah. Problem solver sekarang kan. Bagaimana ISMI melihat kondisi negara hari ini? Ya, ISMI harus duduk melihat itu dan menyampaikan bagaimana sekarang hubungan Indonesia dengan luar negeri. Bagaimana hari ini konteks moderasi beragama di Indonesia misalnya. Ya, ISMI harus berbicara karena dia problem solver tadi. Pikiran-pikiran ISMI itu harus senantiasa produktif, senantiasa konstruktif untuk bangsa ini, terlebih pemerintah Sumatera Utara. Bisa kita bilang ISMI juga media pergerakan juga atau bagaimana, Bro? Bisa. Untuk merubah mindset. Bisa. Artinya kita kan tidak hanya sekedar berpikir saja, tetapi juga akan bergerak. Jadi apa namanya ya, pikiran kita
dan harakah gerakan sosial kita akan menunjukkan eksistensinya dalam rangka tagline yang selalu saya katakan dulu. Jadi tagline ISMI itu begini: pertama, menciptakan intelektual agamis. Kita akan ciptakan sarjana-sarjana Melayu ke depan terus. Yang kedua, kita menjaga mur'ah. Mur'ah itu mur'ah Melayu. Dengan adanya ISMI, bagian daripada penguatan mur'ah Melayu. Melayu itu punya saya. Melayu itu punya kekuatan ISMI-nya. Kalau makminya itu kan dalam konteks budayanya. Kalau ada lagi saya apa? Gami itu kan dalam konteks angkatan mudanya. Ada presernya gitu. Kalau ISMI ini kan cendekiawannya. Walaupun seorang bisa bergabung ke tiga-tiganya. Aku sarjana, gabung ke ISMI. Aku masih muda juga, sarjana, gabung ke Gami. Ya. Aku juga orang pelaku budaya nih, gabung ke Mapu. Apa namanya? Tak terpisahkan, tersistem dia kan. Nah, kemudian itu tadi kita akan memberikan kemanfaatan dengan terakhir adalah memperkuat kebangsaan. Kita akan bagian daripada kekuatan kebangsaan. Terus juga penguatan untuk perekonomian kreatif. Ya, sudah pasti. Jadi tagline yang terakhir itu adalah peradaban bangsa, memperkuat peradaban bangsa. Ini kan untuk Indonesia, memperkuat pemerintah Sumatera Utara ketika ISMI-nya ada di Sumatera Utara, kan begitu. Jadi kesannya ya dari Juna itu kan bermalam itu kan ya, menaruh harapan besar gitu ya. Jadi luar biasa malam ini kita ya Tempat FM bisa menghadirkan Prof. Ispo nih. Jadi bisa, karena ada benang merahnya nih terkait dengan 4 tahun yang akan datang beliau memimpin ISMI. Dan kalau bisa di ISMI ini ya apa kita bilang ya, bubu pingsan atau apa, biar ada dilihatnya gitu kan. Sampai kalau dipikir-pikir ya kan kita bilang ya hampir ya bagaimana ya, ya udah Melayu lah Medan ini ya, dari perkebunan ini kalau bisa memang yang Medan Melayu. Jadi dari WA ada Mama Rizky katanya. Mama Rizky. Salam sama Profesor dan juga Dato' Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ada pertanyaan nggak dari Mama Rizky di Simpang Limun? Oh, dengerin aja ya Mama Rizky ya. Selamat malam juga buat pendengar setiap Prof. FM mana berada ya. Silakan ya buat yang mau berinteraktif ya. Ini memang bahasanya Prof ini agak memang nggak biasa mungkin dianggap atau di ini ngebahas apa dan tujuannya ya, biasa ngebahas tentang makanan, kuliner, Prof jujur aja tentang pakaian. Kemarin kita ngebahas tentang pakaian ya, tentang Bengkulu gitu kan. Nah, ini bicara tentang, karena ini bicara tentang sesuatu yang sebenarnya inilah intisarinya gitu loh. Ini mau nanya apa ya? Ini kajiannya udah kajian akademisi. Tapi kawan, kalau misalnya mau nanti bergabung dengan ISMI ya, selama tadi ya kriteria kan harus sarjana ya. Kalau nggak sarjana pengecualian ya. Jadi saya tambahkan gimana sekarang Prof? ISMI ini akan kita bentuk PD kabupaten kota sampai pada tingkat kecamatan. Jadi sarjana-sarjana Melayu yang berada di kampung, silakan saja bergabung dengan ISMI. Oh, di samping yang di Sumatera Utara kan pasti ada di Langkat, seperti itu kan? Tanjung Balai, Binjai juga akan ada untuk yang dan kota sampai pada tingkat kecamatan. Jadi nanti pada saat pelantikan ISMI itu kita akan melaunching KTA, kartu tanda anggota. Ya. Jadi KTA ini tidak hanya sebatas kartu kosong, tapi di situ nanti akan berfungsi imani dia. Jadi bisa buat tol, bisa belanja dan sebagainya. Yang penting top up. Kenapa? Kalau nggak ada kita ya. Ayo yang mau daftar ya, kalau seperti ini Prof, kita hitung aja ya. Ini bakal nambah benar-benar ini jumlah member of dari ISMI ya, Catatan Sarjana Melayu Indonesia. Ya, memang tujuan kita ingin membuat database biar tahu ketika orang bertanya berapa
jumlah sarjana Melayu itu Ya. karena sudah terdata dengan aplikasi yang kita buat. Oh, akan buat aplikasi. Itu yang nanti kita launchingkan di pelantikan itu. Jadi sudah terdata masuk. Artinya apa? Ada nafas ini ya. Ya. Organisasi yang sifatnya hanya KSB saja ya. Seremonial gitu ya. Baik. Prof, kira-kira rencana besar apa lagi yang akan dibuat untuk ISMI ke depan? Ini karena sebenarnya cepat sekali waktu berlalu ya, sampai 1,5 jam ya. Baik. Tanggal 23 ini Artinya sustainable ya. Ya. Setelah pelantikan. Tanggal 23 ini kan kita diskusi publik. Bagaimana peta jalan Melayu perspektif sarjana dan nanti kan berbagai pikiran-pikiran akan kita rangkum. Ide-ide gagasan. Salah satunya begini. ISMI sebagai salah satu organisasi Melayu harus punya kekuatan ekonomi yang kuat. Salah satu kekuatan ekonomi yang kuat itu kita harus perkuat wakaf. Wakaf ini nanti akan Wakaf ya. Wakaf. Artinya ada Gerakan wakaf. Ini bukan nanti dibubarkan, ada kewajiban ya dari tiap-tiap member gitu. Begini, Gimana? Bisa jelasin nggak? akan setiap organisasi itu kan ada iuran wajib. Terminologi kita bukan iuran, Ya, tapi wakaf. wakaf ya. Berapa ya? Wakaf ini kan berorientasi ibadah. Kalau misalnya ada 1.000 sarjana Melayu, berwakaf dia 50.000 per bulan, sudah berapa nilai wakaf? Wah, kalau dihitung ya dan dipergunakan buat hal-hal positif dan dikembalikan masyarakat ya banyak itu, Prof. Saya tidak menggunakan istilah zakat. Zakat itu kan sebuah kewajiban ya. Beda lagi bro. Kita lebih mengarahkan kepada wakaf. Artinya ada target yang ini menjadi kekuatan ekonomi sosial kita dalam membantu problem sosial. Karena apa? Tagline kita tadi salah satunya menciptakan intelektual agamis. Kita harus mulai mendata. Ini kan banyak orang-orang anak Melayu ini dalam keadaan ekonomi yang sulit, sangat sulit Orang tuanya. tapi kemauan untuk melanjutkan kuliah itu cukup tinggi. Ini tugas ISMI. Jadi kaitannya dengan beasiswa nih ya. Ya, beasiswa kita akan berikan beasiswa. Ini tugas organisasi-organisasi Melayu. Ini tugas orang-orang sukses Melayu. Sebenarnya cukup banyak orang sukses Melayu kan? Tapi hanya sekedar 100.000 diwakafkannya per bulan dari katakanlah 10.000 sarjana tadi, ini luar biasa nilai ekonomisnya dalam konteks problem sosial ya. Kita bukan politik ini, problem sosial kemasyarakatan. Kita mungkin nanti akan bisa mengangkat anak-anak mulai untuk melanjutkan kuliahnya. Kita bisa nanti juga akan memberikan bantuan guru-guru ngaji di kampung-kampung. Kita juga nanti akan bisa membedah rumah-rumah Melayu yang katakanlah misalnya perlu direhab kan begitu. Ini menjadi pikiran-pikiran kita dalam rangka menyentuh persoalan-persoalan sosial tadi. Masuk ke intinya ya. Karena tagline kita tadi adalah menciptakan intelektual agamis, menjaga marwah dan memperkuat peradaban bangsa. Jadi secara tidak langsung kita akan berusaha membantu pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Utara. Karena kalau kita bergantung ke APBD ya mungkin sifatnya terbatas. Sekarang kurang. Tapi dengan adanya organisasi sosial, kalau semua organisasi bergerak, berdampak dan berkelanjutan serta fokus, saya rasa itu bisa. Berarti sudah disiapkan ekosistemnya ya? Sudah kita siapkan itu depan. Dan sudah menyikapi bila mana ada tantangan biasa lah. Sudah. Kita akan siapkan itu semuanya. Walaupun
saat dimulai sangat sederhana sekali. Sesuatu yang baik yang kita lakukan, meskipun itu kecil, tapi kalau orientasinya lillah, saya rasa pada akhirnya akan manis rasanya. Indah pada waktunya. Ya, ini waktu yang mempertemukan, waktu yang memisahkan. Namun ya masih ada pertanyaan pangkas sebelum kita menyudahi cakap-cakapan kita pada malam hari ini. Ya, Prof, harapan Prof untuk masyarakat Melayu dalam 10 tahun sampai 20 tahun yang mendatang, terkait dengan menciptakan dari intelektual agamais. Apa memang kesalahan lewatan itu pemberian beasiswa? Karena pasti ini bicara tentang regenerasi ya. Kalau secara maksimal itu kan tidak mungkin dilaksanakan, tapi kita akan pelan-pelan menyisir sekarang mana sebenarnya kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah berbasis Melayu. Ini akan menjadi perhatian kita karena tagline kita adalah intelektual agamis. Ya, kita akan mengangkat anak-anak Melayu yang tidak mampu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, jenjang perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian kita. Saya akan mengajak sarjana-sarjana yang Melayu sukses. Dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Kalau Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il, dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Haqqun lis-sa'il, fakir miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan fakir miskin yang tak meminta-minta. Artinya apa? Ini kan semacam peringatan Tuhan. Ya. Kenapa tidak kita sisihkan sebagian harta kita itu dalam skema wakaf misalnya kan, yang tentunya ini akan berdampak. 100.000 kita berikan selama setahun, ini 1 juta. Kalau kita nanti di KPK itu bisa 5.000 satu hari, bisa 300.000 satu hari. Belum lagi pulsa kita. 100.000 itu memang untuk Tuhan, tapi dalam skema amanat problem sosial yang harus kita lakukan segera. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi sosial yang berbasis budaya Melayu, tapi orientasinya adalah persoalan sosial. Ini luar biasa Prof ya, karena ini cakupannya Sumatera Utara ya, khususnya ya memang di Semenanjung Timur kita kan, dari mulai Langkat bahkan sampai Langkat Tamiang sampai Semenanjung Malaysia, Malaka, Sungai Deli itu bagian dari Semenanjung Malaka ya. Prof, izin nanti kalau ada masa bisa diundang lagi ke. Baik, terima kasih Dato. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih berikan kesempatan untuk berbicara menjelang pelantikan resmi pada tanggal 25 Juli, hari Minggu ya Prof ya. hari Sabtu. Hari Sabtu Prof. Sabtu. Tempatnya di mana Prof? Di PPSDN Jalan Malaysia ya. Iya benar. Depannya Rumah Sakit Pringadi. Dekat Indosat. Itu sebelahnya ya. Ya semoga berjalan dengan lancar ya Prof ya. Baik. Dan menjadi ini ya wasi ya di padang pasir ya, untuk ya artinya untuk Melayu sendiri yang kita bilang terpinggirkan, atas dianggap masih yang mana nih Melayu nih ya, pergerakannya nggak ada gitu kan, orang-orang cerdasnya nggak kelihatan gitu, apalagi pemerintahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini, kalau ada buatnya ini Prof, neo passion ya kan. Di bawah kepemimpinan komunisme sukses berhasil lah ya mengangkat marwah Melayu ini sendiri ya, agar tadi ya terkait dengan tagline-nya Hang Tua akan Melayu hilang di bumi. Ini Prof juga jadi Hang Tua bagi Sumatera Utara ini. Semoga semua mendukungnya Prof ya. Amin. Ya, dan sekian 4 FM ya, Medan, suara budaya Sumatera Utara Kalimantan Udara. Yang nggak terasa waktu yang mempertemukan, waktu juga memang memisahkan.
Jangan lupa ya, setelah ini nanti ada sekolah malam bersama Abang Marlon ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan sampai ketemu lagi nanti di kesempatan Jumat mendatang. Tetap di pukul 8 mulai ya bersama Datuk Yandina untuk cakap-cakap, sumbang-sumbang dengan tema yang lain dan narasumber lain yang berbeda ya. Prof, terima kasih sekali lagi Prof ya, selalu ya, semoga ya acaranya semuanya berjalan dengan lancar ya, bulan diundang RRI. Ya, terima kasih semuanya ya, sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Ini boleh difotokan juga nih apa? Nih. Biar saya serahkan ini. Sama nanti minta tangani dibuat video-videonya. Atau sini kita biar nampak. Oh ya. Tunggu. Thank you.